dari pandangan yang tidak baik. Yang terakhir, wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suami atau orang tuanya. Jadi dia taat kepada orang yang menjadi tanggung jawab dia, menjadi penanggung dia gitu. Kalau dia belum menikah berarti orang tuanya. Kalau sudah menikah taat kepada suaminya. Itu nanti surganya yang nungguin kita. Jadi bukan kita yang ngarep surganya. Surganya yang rindu sama kita, nggak sabar. Simple sebenarnya. Tapi sholat juga bisa jadi kita tinggalkan sebab nggak tahu hukum haid tadi. Puasa bisa kita tinggal sebab apa Ustazah? Sebab nggak tahu. Karena kalau Ramadan ternyata jatuhnya saya istihadah, tetap fardu wajib puasa dan nggak dihitung utang. Contoh, bulan Ramadan saya keluar flek, keluarnya itu 1 hari 1 malam, biasanya cuman keluarnya itu subuh sama asar, selebihnya nggak keluar lagi. Dan bukan di periode. Kenapa? Iya, ternyata keluarnya enggak 1x24 jam enggak. Kadang-kadang 1 waktu saja. Tapi besok begitu lagi. Maka tetap harus puasa. Jatuhnya apa? Istihadah. Maka kalau istihadah bagaimana Ustazah? Ya kalau istihadah ya berarti setiap mau sholat harus cebok. Bingung nggak? Karena ada tetangga saya kemarin begitu, Bu, aku tuh keluarnya cuma duhur doang. Asar keluar nggak, Bu? Enggak. Maghrib dicek terus? Enggak. Isya enggak. Subuh enggak. Asal duhur mau asar keluar lagi, Bu. Tapi dikit. Ingat Bu, kalau ngecek harus pakai dan harus masuk ke dalam farji. Tidak boleh ngeceknya cuma di celana doang. Kadang-kadang kita perempuan tuh gini, Ustazah saya tadi udah mandi suci, pas saya kencing kok kayaknya keluar lagi. Berarti ibu ngeceknya di mana? Seharusnya ngecek itu dicelupin di dalam farji kita, dimasukin. Itu baru menjadi bukti nyata apakah itu bersih atau enggak. Dan sampai sini paham? Sampai sini paham? Ada yang pengen nanya sebelum saya masuk pada hitung-hitungan? Oke, masalah rambut. Motong rambut atau rambut yang terlepas beda. Kalau motong rambut disengaja apa enggak? Sengaja. Motong kuku disengaja apa enggak? Gini, kalau ibu itu mau mandi hadas, saya mau mandi hadas itu nanti asar, maka tidak disarankan dari mulai pagi subuh sampai nanti ketemu suci untuk motong apapun. Tapi kalau ternyata saya baru haid, kuku saya udah panjang banget, ini kalau seandainya dibiarin, saya haidnya sampai 10 hari, ini bisa nantinya kuku saya sepanjang apa ini? Maka innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dikembalikan kepada itu tadi. Ketika banyak madorot, banyak kesulitan, maka boleh kita motong kuku. Sebab di kuku ini kalau nggak dibersihkan banyak bersarang setan. Ibu kalau pengen tahu tukang makanan jorok apa enggak, lihat kukunya. Udah gitu aja. Mau cakep mukanya glowing, kalau kukunya panjang-panjang, kalau saya mikir 2 kali untuk mau beli. Itu kitab loh Bu yang ngomong. Paham ya Bu ya? Tapi kalau sudah mendekati mau mandi, kurang 1 hari,
kuku saya panjang bener ini, tapi kurang 1 hari mau mandi, sebaiknya tidak dipotong karena lebih utama seluruh anggota ini masih nempel. Beda lagi kalau baru haid. Kalau potong rambut sebaiknya tidak dipotong sebelum kita kalau sudah suci baru dipotong. Kalau kuku ini keterkaitan sama apa? Kesehatan, makanan. Ibu tiap hari masak. Paham ya? Kalau bulu-bulu yang lain ditahan. Bingung? Dah, gitu saja. Kalau aku standar, misalnya itu dipotong. Oke. Lupa kalau lagi Dikumpulkan rambutnya. di bawah mandi. Iya. Begitupun kalau lagi nyisir kan suka ada yang rontok. Kalau yang rontok tidak ada unsur kita motong. Artinya mau dikumpulkan, mau dibuang nggak masalah. Karena itu sudah di luar kendali kita. Kalau nyisir kan fitrah yang tiap hari kita, kalau nggak nyisir nggak enak. Rambut udah kayak nenek lampir ini ntar. Gitu. Boleh dibuang. Kalau nyisir rontok dibuang. Tapi kalau dipotong itu kan unsurnya sengaja. Kalau nyisir itu kan tujuannya kan merapihkan, bukan merontokkan. Nah itu. Bingung sampai sini? Ya, oke. Sekarang gak apa-apa. Kalau rambut saya rontok karena kemo ustazah, gimana dibuang? Gak apa-apa. Karena sebab ini kan sebab sakit. Oke. Saya akan jelaskan batas ketentuan perempuan itu kalau keluar darah. Paling sedikitnya perempuan itu haidnya, keluar darahnya itu 1 kali 24 jam. Baik dalam 1 hari 24 jam tadi darahnya terputus maupun darahnya terus sambung. Oke. Atau darahnya itu keluar selama 15 hari tapi terputus-putus. Tanggal 1 keluar darah sampai tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 bersih, mandi, sholat. Ternyata ustazah keluar lagi di hari ke-6. Kan tadi keluar darah hari ke-1, tanggal 1, 2, 3, 4 sama 5 suci. Tanggal 6 keluar lagi. Ini kan darahnya terputus-putus. Tapi kalau terputus model begini bagaimana ustazah? Kalau masih dalam hitungan 15 hari maka masih dikategorikan darah yang keluar darah haid. Sekarang kita contohkan. Oke. Kalau sebelum haid ada bercak putih pekat keluar nempel di celana dalam, apakah itu hukumnya sudah masuk haid? Kalau bercak putih pekat belum. Tapi kalau sudah, saya nggak tahu ini pekatnya pekat yang keruh apa yang coklat. Kalau sudah coklat bisa masuk pada haid. Oke, saya sekarang akan jelaskan. Ustazah, kalau istihadah kalau mau sholat itu cuma cebok atau sambil mandi? Tidak perlu mandi, cebok saja. Nanti saya sepil caranya. Kalau ngeflag ya nanti. Ini kalau ibu istihadah kayak gini nih caranya. Oke, saya jelasin. Tapi celananya sudah tidak bisa dipakai lagi. Kalau istihadah, sebaiknya diganti semua. Daleman diganti semua. Daleman itu kan yang menentukan. Kenapa ibu? Kalau nggak diganti celana biar cebok. Iya betul. Oke, sebentar saya ajarin. Oke, saya ajarin cara ngitungnya. Saya ngomongnya hijriah ya. Ini kalendernya pakai hijri.
Hijriah. Berarti kalau ngitung Hijriah tanggal 1, 2, 3 gitu kan? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terus 11, 12, 13, 14, 15, besok ke 16-nya. Kita ngitung pakai tanggal Hijriah. Tanggal 1 keluar sampai tanggal 3. Jadi batas darah keluar itu bagaimana Ustazah? Paling sedikit 1 kali 24. Seandainya darah keluarnya cuma sehari doang Ustazah, besoknya bersih, ini bisa disebut haid. Yang penting syaratnya 24. Walaupun dalam 24 jam, kalau ibu ngitung, tadi aku keluarnya zuhur keluar, asar, ibu, asar keluar, maghrib tidak keluar TK, kalau K keluar, isya keluar, terus subuh keluar. Walaupun ini sempat nggak keluar, tetap ini disebut haid. Soalnya dihitung 24 jam. Bingung? Bingung Ibu? Oke. Saya ulang lagi. Paling sedikit orang haid itu berapa Ustazah? 24 jam. 24 jam itu dihitungnya dari mulai keluarnya darah. Tapi ternyata pas keluar darah, darahnya juga itu ngeflek. Enggak banyak, enggak. Udah gitu zuhur keluar, asar keluar, maghrib enggak keluar. Dicek lagi tuh bersih. Terus bagaimana? Isya dicek dulu. Oh ternyata masih ada. Subuh dicek keluar juga. Walaupun sempat di sini terputus nggak keluar, tapi tetap ini dihukumi haid. Sampai besoknya zuhur dia cek bersih, asar bersih, berarti dia wajib dan wajib qadha zuhur. Bingung? Ini paling sedikit. Kalau ngomong paling banyak haid itu kapan? 15 hari. Walaupun ada walaupun sempat putus. Karena ada itu kadang-kadang perempuan kalau lagi haid keluar enggak mandi. Nah, ingat ya Bu, istihadhah itu tak perlu mandi. Tapi kalau haid wajib. Saya ulang. Istihadhah itu darah penyakit. Maka nggak perlu mandi. Ya. Tapi kalau yang ini wajib mandi. Keluar darah. Tanggal 1 keluar, tanggal 2 keluar, tanggal 3 keluar, tapi langsung bersih. Tanggal 4 suci. Berarti di sini tadi harus mandi wajib, mandi hadas. Bingung? Enggak ya? Kenapa? Karena jatuhnya ini tuh ibu tadi darahnya haid. Berarti belum bisa sholat ke sini dan sholatnya nggak sah kalau nggak mandi hadas. Beda lagi kalau istihadhah. Gitu ya? Tanggal 4, 5, 6 suci, tanggal 7 keluar darah lagi. Oke? Berarti kalau ini ternyata keluar darah, kemarin sempat keluar darah, ibu tinggal ngitung. Loh, yang suci ini termasuk kategorinya masuk dihitung, tapi walaupun ini tadi ibu wajib sholat. Ini nggak haid, karena nggak keluar darah. Sempat terputusnya di sini, kita sempat suci, tapi ini harus masuk hitungan, walaupun nggak keluar darah. Gitu ya. Berarti tadi yang pertama kan ibu nggak puasa, nggak sholat.
Terus di sini ibu puasa, ibu sok keluar lagi. Loh, ini kok ngeflag lagi. Ketika ibu ngeflag lagi di hari ke-7, maka punten, ini saya puasa apa sholat? Ustazah, dua-duanya. Iya nggak puasa juga nggak sholat. Jatuhnya Haid. Kenapa? Karena masih hitungan masih dalam 15 hari. Lah kalau ternyata Ustazah tanggalnya, ini kan kita ngomong tanggal hijriah ya. Jadi besok kalau Ramadan itu masuk 1 Ramadan, tanggal 1 Ramadan ibu haid. Ibu harus pinter ngitung kayak gini. Ngerti maksud saya? Pakai hijriah. Ternyata Ustazah, punten ibu semuanya. Kita keluar darahnya ini. Di sini haid, di sini suci. Berarti di sini wajib sholat, wajib puasa. Keluar lagi, maka tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Keluar lagi nih Ustazah sampai tanggal segini nih. Di sini baru suci. Maka yang di sini puasa lagi, sholat lagi sampai tanggal segini Ustazah. Loh, tanggal 15 lo keluar lagi darah. Nah, ini baru masalah. Kan tadi saya jelasinnya kan runtut nih. Paling sedikit 24 jam. Paling banyak 15 hari. Walaupun 15 hari tadi kepotong-potong, keluar nggak keluar, keluar lagi nggak keluar lagi, kan gitu. Lah kalau ini ceritanya Ustazah sudah suci, ini kan tadi hari ini, ibu mandi tanggal 11, suci Ustazah puasa lagi, tanggal 15 keluar. Karena ada siklus perempuan haid itu kayak gini ngacak. Bagaimana Ustazah? Maka yang ini nggak boleh puasa, nggak boleh tapi masuk pada waktu tanggal 16 wajib sholat, wajib. Itu pun harus melihat keluar darahnya tadi. Ada kata keluar darah tadi. Di mana? Di tanggal 1 ini. Bukan di tanggal ini. Ini waktu keluarnya kapan? Karena untuk menghitung 15 hari itu kuncinya di sini. Kalau di sini keluarnya zuhur, berarti mencapai untuk sempurna di sini harus subuh. Sebelum zuhur itu. Berarti di tanggal 16 ini, tanggal 16 ini subuh. Ini masih haid, berarti belum boleh puasa. Dia baru boleh sholat itu di waktu zuhur. Berarti setelah zuhur dia nggak boleh makan dan minum. Perempuan Bu, kalau bulan Ramadan keluar darah, terus dia mandi di waktu zuhur, setelahnya itu berlaku hukum perempuan itu sama seperti orang yang sedang puasa. Walaupun tidak dihitung hari itu puasa. Tapi kadang-kadang kita enggak. Mandi mah mandi, makan mah jalan, minum mah terus. Ya kan? No. Tapi nggak dihitung puasa. Nggak dihitung puasa, tapi harus sama seperti orang yang sedang. Karena ibu sudah suci. Berarti ibu dikenakan hukum sama seperti orang yang sedang. Karena orang yang sedang puasa juga suci kan? Itu bukan hanya untuk menghormati Bukan. Dan itu hutang ya? Tetap hutang karena kan jatuhnya puasa itu harus menahan dari subuh. Lah kita tadi subuh masih madang. Jadi puasa tapi dari Iya. Sampai sini paham Bu? Jadi kalau zuhur ibu mandi tanggal ini. Iya. Ini ilmu ya Bu ya. Walaupun kemarin-kemarin kita nggak kepikiran, ternyata yang begini aja, sesimpel ini aja saya nggak kepikiran. Nggak apa-apa. Setelahnya ini harus diajarkan ke anak-anak. Gitu ya? Boleh.
Kalau yang tadi itu yang kita kan selama haji itu kan tidak wajib kodok sholat, apa wajib? Ya, tapi yang wajib diqadha itu yang pas awal. Ini. Tadi kan kita ceritanya sucinya pas jam 4, mandinya jam 4. Oke. Nah, itu kan masih ada waktu Isya. Oke. Nah, Isya kita Keadaan. tapi kenapa yang maghribnya dipotong? Gini. Kalau dalam kitab Sulam Taufik itu, kenapa perempuan ketika mandinya tadi Isya harus mengqadha maghrib? Karena darahnya itu keluar, saya nggak tahu di menit keberapa. Darah yang keluar ini berhentinya itu di menit ke 5 menit sebelum adzan sehingga harusnya saya harus sholat maghrib, makanya harus tetap diqadha maghrib. Coba ibu tahu kan darahnya ibu berhenti di menit keberapa? Tadi saya bilang kayak jelangkung, datang yang gak pakai dijemput. Kalau dia pengen datang mah datang baik nyerang, ya kan Bu? Di waktu yang kita nggak pengen aja dia pengen datang. Tapi di waktu kita pengen dia pulang, dia masih gak mau pulang. Paham maksud saya ya? Iya. Jadi kalau ibu suci zuhur, ya nggak perlu qadha subuh, zuhur saja. Tapi kalau sudah asar ibu suci, maka zuhurnya harus qadha, asarnya ada. Ibu suci di waktu Isya, rata-rata Ramadan itu kan pasti mandinya sahur. Rata-rata nih. Tapi ingat loh ya, kalau darah masih kuning atau keruh, puasa ibu tetap nggak sah. Dan seumur hidup berarti itu hitungannya apa? Utang. Nggak boleh lah, kita kan nyadar. Tapi kadang kita maksain. Enggak lah, pokoknya harus suci. Biar utangku sedikit, ibu maksain, tapi kenyataannya nggak boleh. Oh, memang headnya ibu biasanya 7 hari. Kalau kita mandinya sehari subuh, kalau bagi saya Enggak. Nah, jadi yang diqadha itu yang waktunya yang bisa dijamak. Waktu yang bisa dijamak berarti itu yang harus diqadha. Subuh kan nggak bisa, nggak ada jamaknya. Ya sudah, selesai. Gitu, paham ibu ya? Karena ada kemungkinan tadi. Jadi itu. Sampai sini Pak, itu hanya menjaga ikhtiyatnya. Saya menjaga, khawatir darah itu berhenti. Yang tadinya itu harusnya tadi saya sholat, tapi saya nyadarnya sekarang. Sehingga sholat yang lewat tadi harus saya qadha. Makanya tadi saya bilang, kalau darah sudah mulai kuning kekeruh, ini setiap masuk waktu sholat atau sebelum masuk waktu sholat dicek. Kalau saya lagi dalam perjalanan Ustazah, masa saya ngecek bolak-balik? Kalau di kantor bisa saja ke toilet, ya Bu ya. Tapi ada Bu teman kantor yang cerita, nanya ke saya jamaah, Bu, aku kan kerja di kantor pengacara. Kadang-kadang kalau lagi ada kasus-kasus besar, itu kadang meeting itu sampai malam. Kalau lagi nanganin kasus besar itu Bu. Sedangkan aku tuh Bu, tahu ini harus suci. Loh itu jadi pertanyaan Bu. Terus bagaimana Bu, kalau seandainya aku harus suci, tapi itu masih meeting? Saya bilang, gak perlu pulang, ibu mandi di kantor, emang gak perlu sampo kok. Ya dia sama bosnya, sholat dia di kantor. Mandi hari nggak perlu sampoan. Gak perlu sampo, gak perlu sampo. Tapi basahnya masih ada Rukun mandi itu berapa? 3. Iya. Karena di zaman Rasul pun belum ada sampo. Zaman Rasul nggak ada, sunsilok nggak ada, antena nggak ada, lift boy nggak ada.
Sabut celer pun tidak ada. Penting basah ya. Zaman Rasul itu cara mandinya pakai air saja, setelah mandi baru pakai minyak wangi. Begitu. Jadi sampo-sampo, sabun-sabun, perawatan skincare segala macam yang wajah, yang ini, yang apa lulur itu hanya penunjang tapi bukan menjadi syarat rukun sah nyaman. Bahkan pewangi, sampo, sabun bisa tidak sah mandi kita kalau airnya belum rata. Contohnya, Ustazah, adzan imsak, ini udah imsak. Imsak itu kan berarti 5 menit lagi mau subuh. Imsak itu sebenarnya masih boleh minum. Masih boleh. Karena memang imsak itu maksudnya menahan, itu bahasanya apa sih? Kayak lampu kuning, hati-hati. Bentar lagi adzan. Tapi bukan berarti nggak boleh. Kalau memang ibu geragap bangun pas sudah imsak, bolehkah saya tetap minum? Ya boleh. Yang penting ibu tahu ukuran. Kalau sudah imsak nih berarti 5 menit lagi harus ini. Berarti kalau aku makan 1 menit sama minum paling 2 suap sama minum cukup lah, nggak masalah. Nggak ini kan? Kalau 2 piring wallahu a'lam. Kalau 2 suap oke. Bisa aja. Nah, ternyata saya mau mandi Ustaz. Saya kasih resep mandi junub di bulan Ramadan. Mandi junub di bulan Ramadan sebenarnya setelah subuh juga boleh. Cuma ada cuma. Masya Allah. Mandi subuh, mandi mendekati adzan subuh atau setelah sholat subuh nggak masalah, mandinya sah. Cuman ada kata cuma, khawatir kalau bilasin lubang masukin air, khawatir tertelan. Itu saja ini.